Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ratu Fatratul Hadiah, Prodi PGSD semester 4, dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SEMPD. Oke, pertama-tama di sini ada bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Jadi bimbingan konseling itu kita kan mencari tentang bimbingan konseling itu ilmunya dari manusia, ya nggak sih? Nah, untuk manusia kan kita mencari ilmu itu untuk diberikan kepada manusia lagi. Siapa yang memberikannya? Ya, pasti manusia itu sendiri kan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan melakukan bimbingan konseling kepada seorang anak, otomatis kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu. Setelah mencari ilmu terlebih dahulu, sudah kita serap, kitalah manusia yang menyampaikannya, dan si pasien inilah yang menerima apa yang telah kita sampaikan, gitu. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya di sini ada hakikat bimbingan konseling di sekolah. Nah, bimbingan konseling adalah memandirikan individu atau suatu proses usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitasi, membantu konseli individu agar mampu mengembangkan potensi atau masalah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, peristiwa bimbingan setiap kali dapat terjadi, yaitu guru membimbing murid-muridnya, baik melalui pengajaran maupun non-pengajaran. Jadi ini tuh bisa dilakukan secara formal ataupun non formal. Contohnya kalau formal itu seperti di sekolah, kalau misalkan non formal itu contohnya seperti kita private aja gitu, cuman ada konselor dan cuman ada si muridnya doang, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada asas-asas bimbingan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, yaitu di mana segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Ini tuh benar-benar kayak rahasia banget. Tapi sebenarnya apa yang setiap ada klien yang datang kepada konselor, apapun itu yang mereka ceritakan sebenarnya tidak boleh cerita kepada orang lain lagi, terlebih lagi kepada orang-orang yang memang tidak harus mengetahui itu. Selanjutnya di sini ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan adalah proses bimbingan konseling berlangsung atas dasar kesukarelaan, tidak ada paksaan. Jadi memang si kliennya ini yang datang sendiri kepada konselor untuk terapi dirinya gitu, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun si konselor ini sendiri gitu. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah klien berbicara sejujur mungkin tentang dirinya. Jadi si klien ini benar-benar menceritakan apa masalahnya yang ada di dalam dirinya, benar-benar tidak ada yang tidak disampaikan, benar-benar jujur gitu, agar masalahnya cepat selesai seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada asas kekinian. Asas kekinian itu adalah masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan. Jadi kayak kalau misalkan asas kekinian ini tuh kayak hari ini misalkan saya punya masalah. Nah, nanti saya datang ke konselor itu hanya memang benar-benar menyelesaikan masalah yang saat ini saya rasakan, dan itu tuh penanggulangannya harus segera dilakukan karena agar tidak berlebihan atau berlama-lama ya. Selanjutnya di sini ada asas kemandirian. Ada asas kemandirian. Asas kemandirian adalah pelayanan bimbingan konseling bertujuan menjadikan klien dapat mandiri setelah dibantu. Nah, kemandirian ini pelayanan dia itu kayak terkadang menimbulkan masalah seperti itu, biar nanti dilakukan salah selalu baik atau menjadi selalu mandiri. Lalu selanjutnya di sini ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah bimbingan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Ada norma agama, adat, hukum maupun ilmu keseharian. Selanjutnya ada asas keahlian adalah usaha bimbingan konseling perlu dilakukan secara bertahap dan dengan menggunakan proses itu harus dilakukan secara bertahap, harus gitu. Harus
dari 0 sampai benar-benar lulus. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang urgensi bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya di sini ada bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada seorang klien atau peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagaimana mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Bantuan semacam itu sangat tepat jika diberikan di sekolah, supaya setiap siswa lebih berkembang ke arah yang semaksimal mungkin. Jadi ini tuh sangat penting ya untuk siswa-siswa agar kita mengetahui mental siswa-siswa kita. Karena kalau misalnya kita tidak mengetahui mental siswa kita, bagaimana kita akan menumbuhkan potensi yang ada di dalam tubuh mereka, yang ada dalam diri mereka, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi bimbingan konseling di sekolah. Oke, fungsinya ya. Oke, di sini selanjutnya ada beberapa fungsi bimbingan konseling dalam pendidikan sekolah dasar. Di antaranya ada fungsi pemahaman, fungsi penyaluran, dan fungsi preventif. Oke, apa itu fungsi pemahaman? Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri dan mengetahui potensi yang dimilikinya. Lalu sini ada fungsi penyaluran, adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan sesuai dengan minat bakat dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Lalu di sini ada fungsi preventif, adalah fungsi bimbingan konseling yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh siswa sekolah dasar. Selanjutnya di sini ada manfaat bimbingan konseling di sekolah. Nah, yang pertama itu ada bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang kita alami. Karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum selesai itu. Yang ketiga, ada bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain. Kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terakhir di sini ada perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.